Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Maram, masuk pada hadis yang ke-206, masih bahasan terkait dengan masjid, bab masjid. Di antaranya adalah larangan menghias masjid. Hadis dari Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yadabaha an-nasu fil masajid." Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam membangun masjid-masjid. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam bangun masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 kecuali At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Apa kata Syekh Syaham? Kata beliau adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Syekh kami berkata dalam Al-Thamar Al-Mustatab juz yang pertama halaman 466, ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Jadi termasuk tanda kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia saling berbangga-bangga dalam membangun masjid-masjid. Kemudian berikutnya halaman atau hadis yang ke-207 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma umirtu bitasydidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Dari masjid sederhana. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma umirtu bitasydidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Syekh Syam di sini adalah sahih, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Syekh kami berkata dalam As-Samar Al-Mustatab juz yang pertama halaman 460, ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Kemudian Syekh kami mengutip pernyataan Al-Hafidh yang menyatakan bahwa Al-Bukhari berpaling dari hadis ini dalam sahihnya disebabkan adanya perselisihan terhadap Yazid bin Al-Asham tentang apakah hadis ini mausul atau mursal. Syekh kami berkata, saya katakan orang yang menyatakannya mausul berarti dia memiliki tambahan, maka tambahan tersebut harus diterima apabila berasal dari orang yang thiqah. Sebagaimana di sini. Jadi kalau tambahan dari orang yang thiqah akan diterima. Walhasil ini hadis yang sahih. Kemudian yang ke-28 dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan membersihkan kotoran di masjid. Uridat alayya ujura ummati, ditampakkan pahala umatku, hatta al-qadatu yuhrijuhar rajul, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki minal masjidi, dari masjid, itu akan ditampakkan pahala masing-masing amal yang saleh. Masing-masing amal yang saleh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau menyatakannya gharib serta disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Namun hadis ini dikatakan oleh Isham atau Syekh Isham adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Syekh kami mengutip dalam As-Samara Al-Mustatab pernyataan pendhaifan hadis ini berasal dari Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan beliau juga mengutip pernyataan pendhaifan hadis ini dari At-Tirmidzi dan Al-Imam Bukhari. Kemudian beliau berkata, dan ilah hadis ini adalah
adanya sanad yang putus pada dua tempat. Jadi hadis yang tadi secara penilaian dari ulama seperti Syekh Isham yang membawakan perkataan Syekh Albani adalah hadis yang dhaif. Meski demikian, kita bukan berarti tidak membersihkan masjid. Tetap kebersihan atau membersihkan, menjaga kebersihan masjid adalah kewajiban kita semuanya. Kemudian, yang hadis yang terakhir dalam bab masjid ini tentang keutamaan sholat tahiyatul masjid. Hadis yang ke-209 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Ini menunjukkan bahwa sunnah ketika orang masuk masjid untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Inilah hadisnya yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Itu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz yang kedua halaman 70, dan lafaz ini adalah miliknya, dan Muslim juz yang pertama halaman 495. Jadi ini menunjukkan sunnahnya untuk sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ada beberapa hal tadi, di antaranya adalah termasuk tanda kiamat adalah ketika orang sudah berbangga-bangga dengan membangun masjid. Kemudian Nabi SAW tidak diperintahkan untuk menghias masjid. Kemudian tadi yang ditampakkan pahala umatku sampai membersihkan kotoran di masjid, itu adalah hadis yang dhaif. Alama sebagian Syekh Albani menjelaskan. Namun demikian bukan berarti kita tidak membersihkan masjid. Tetap membersihkan masjid adalah merupakan kewajiban kita semuanya. Dan tadi yang terakhir adalah disunahkan untuk tahiyatul masjid. Demikian, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.